Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidatunisa NPM 20170120039 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Baitur Rahmah. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah surveillance kehidupan masyarakat dengan topik sistem surveillance kejadian luar biasa atau KLB. Adapun pembahasan yang pertama yaitu menjelaskan dan memberikan contoh yang dimaksud dengan KLB. Yang pertama, pengertian menurut Undang-Undang Wabah tahun 1969, KLB itu adalah timbulnya suatu kejadian kesakitan atau kematian dan atau meningkatnya suatu kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada satu kelompok penduduk dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya ada pengertian menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949 strip Menteri Kesehatan strip SK strip 7 strip 2004 yang dimana menjelaskan KLB itu adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Contoh dari KLB yaitu KLB flu burung yang disebabkan oleh adanya virus flu burung yang dideteksi pada hewan ternak di Indonesia pada tahun 2005. Selanjutnya ada penyakit malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium di Pasaman Barat tahun 2001. Selanjutnya ada penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk di Sukabumi tahun 2005. Pembahasan selanjutnya yaitu mengemukakan dan memberikan contoh kriteria KLB. Adapun kriteria KLB yaitu yang pertama, timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal. Contohnya penyakit virus Ebola yang dimana disebabkan oleh virus Ebola. Virus ini menular melalui darah dan cairan tubuh lainnya. Virus ini bisa masuk melalui kulit yang terluka atau melalui membran mukosa yang tidak terlindungi, contohnya seperti mata, hidung, mulut. Yang kedua yaitu peningkatan kejadian penyakit terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut penyakitnya tergantung jam, hari, minggu. Contohnya penyakit DBD. Selanjutnya yang ketiga, terjadinya peningkatan kejadian penyakit atau kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya. Contohnya penyakit COVID-19 di mana terjadinya selama 2 tahun dari 2019 akhir sampai tahun 2002. Yang keempat yaitu jumlah penderita baru dalam 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Contohnya COVID-19 yang terjadi di akhir tahun 2019 yang melonjak sampai awal tahun 2022. Selanjutnya mengemukakan tujuan sistem surveillance KLB dan berikan contoh masing-masing tujuan. Adapun tujuan dari sistem surveillance KLB yaitu yang pertama tujuan umumnya. Tujuan umumnya yaitu mencegah meluasnya penyakit atau adanya penanggulangan. Yang kedua mencegah terulangnya KLB di masa yang akan datang seperti pengendalian. Contohnya yaitu pemberian vaksinasi kepada masyarakat yang masih sehat agar tidak meluasnya penyakit dan terulangnya COVID kepada orang yang sudah terkena COVID. Selanjutnya ada tujuan khusus. Yang pertama, diagnosis kasus yang terjadi dalam mengidentifikasi penyebab penyakit. Yang kedua, memastikan bahwa keadaan tersebut merupakan KLB. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber data dan cara penularan. Yang keempat, mengidentifikasi keadaan yang menyebabkan KLB. Yang kelima, mengidentifikasi populasi yang rentan atau daerah yang berisiko akan terjadi KLB. Pembahasan yang keempat yaitu mengemukakan langkah-langkah sistem surveillance KLB dan berikan contoh masing-masing langkah. Adapun langkah-langkah sistem surveillance KLB yang pertama yaitu persiapan penelitian lapangan, di mana langkah awal sistem surveillance KLB adalah penelitian lapangan.
yang dimana di sini dilakukannya kegiatan berupa mengkaji bahan yang akan digunakan, memilih lokasi untuk melakukan surveillance KLB, kemudian para petugas penelitian diharapkan menjalin hubungan sosial dengan orang yang diteliti. Contohnya yaitu penetapan daftar lokasi, penyiapan materi, penyiapan jumlah petugas dan beban tugas. Yang kedua yaitu menetapkan apakah kejadian tersebut suatu KLB. Di mana menetapkan apakah kejadian tersebut suatu KLB dikatakan KLB apabila memenuhi salah satu kriteria yaitu timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal. Salah satu daerah terjadinya peningkatan kejadian penyakit terus-menerus selama 3 waktu dalam jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya. Yang ketiga memastikan diagnosis etiologis, di mana di sini para petugas diminta sebelum melakukan surveillance KLB harus mengetahui terlebih dahulu penyebab dari KLB tersebut. Contohnya yaitu penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus yang berasal dari Wuhan, Cina. Yang keempat, mengidentifikasikan dan menghitung kasus atau paparan. Sebelum melakukan surveillance KLB harus mengetahui kasus paparan yang telah terjadi sebelumnya atau kasus yang sedang berjalan. Contohnya, menghitung orang-orang atau masyarakat yang infeksi atau keracunannya terjadi dalam periode KLB. Yang kelima, mendeskripsikan kasus berdasarkan orang, waktu, dan tempat. Berdasarkan variabel waktu di mana adanya variasi kejadian kasus pada suatu penyakit dalam satu populasi menurut waktu yang biasa disebut dengan populasi penyakit yang digunakan untuk menggambarkan pola temporal penyakit. Berdasarkan variabel tempat yaitu informasi yang dikumpulkan pada waktu perhitungan diharapkan dapat memberikan petunjuk mengenai populasi yang mempunyai risiko menurut tempat. Selanjutnya, berdasarkan variabel orang dapat digambarkan menurut sifat-sifat yang intern atau yang diperoleh seperti umur, jenis kelamin, ras, status, kekebalan, status perkawinan, kegiatannya, jenis pekerjaannya, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Selanjutnya, yang keenam, membuat cara penanggulangan sementara dengan segera jika dibutuhkan. Apabila ciri-ciri umum dari suatu populasi berisiko tinggi untuk mendapatkan suatu kejadian luar biasa atau KLB, maka diperlukan tindakan penanggulangan dan pencegahan yang sesuai dengan apa yang sedang dialami oleh yang bersangkutan. Tindakan penanggulangan itu kemudian dilaksanakan mungkin ditujukan kepada salah satu atau semua dari hal yang bersumber penularan, alat atau cara penularan orang-orang yang rentan dan risiko tinggi. Contohnya itu pemberian globulin serum imun pada anggota keluarga kasus hepatitis A. Yang ketujuh, mengidentifikasikan sumber dan cara penyebaran. Untuk mengidentifikasi sumber dan cara penularan dibutuhkan lebih dari satu kali siklus perumusan dan pengujian hipotesis. Dalam hubungan dengan penyelidik KLB biasanya hipotesis dirumuskan sekitar penyebab penyakit yang dicurigai, sumber infeksi, periode paparan, cara penularan, dan populasi yang telah terpapar atau mempunyai risiko terpapar. Sumber infeksi, cara atau alat ataupun faktor penularan dianggap telah didefinisikan secara benar apabila hipotesis yang bersangkutan telah diuji dan ditemukan benar. Contohnya yaitu suatu penyelidikan telah berjalan sampai titik di mana kasus-kasus telah digambarkan menurut variabel waktu, tempat, dan orang, dan tujuan sekarang untuk mengidentifikasi sumber penyebab penyakit dan cara penularan suatu penyakit KLB. Selanjutnya yang ke-8, mengidentifikasi keadaan penyebab KLB. Identifikasi bertujuan untuk mengetahui kondisi atau keadaan seperti apa yang akan menjadi dan memicu munculnya KLB tersebut. Contohnya, mengidentifikasi penyebab munculnya penyakit COVID-19 kepada orang yang tidak sakit atau masih sehat. Yang 9, yaitu merencanakan penelitian lain yang sistematis. Dilakukannya kegiatan ini yaitu untuk mendapatkan pencegahan atau penanggulangan yang tepat. Contohnya, perencanaan yang dilakukan untuk pencegahan ataupun penanggulangan COVID-19 agar tidak membahayakan orang lain atau tertular kepada orang lain dengan melakukan isolasi mandiri. Selanjutnya yang ke-10, menetapkan sasaran
cara pencegahan atau penanggulangan. Dilakukannya penetapan sasaran untuk memberikan pencegahan atau penanggulangan, yaitu contohnya seseorang yang mengalami penyakit demam berdarah, maka dari itu sasaran kita adalah orang tersebut dan kita memberikan atau memberitahu cara untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pada penderita agar penderita tidak lama sakit. Selanjutnya, menetapkan sistem penemuan kasus baru atau kasus dengan komplikasi. Di mana dalam menetapkan sistem penemuan kasus baru atau kasus dengan komplikasi akan diketahui bagaimana deteksi dini yang dapat dilakukan ketika terkena kasus baru tersebut. Contohnya melakukan imunisasi yang dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh sehingga tidak terkena penyakit. Yang terakhir yaitu melaporkan hasil penyelidikan kepada instansi kesehatan setempat dan kepada sistem pelayanan kesehatan yang tinggi. Di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kemungkinan agar pengalaman dan penemuan-penemuan yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendesain dan menerapkan teknik surveillance KLB yang lebih baik, serta tindakan pencegahan dan penanggulangan yang baik. Contohnya, hasil penyelidikan penyakit COVID-19, di mana kita mendapatkan data yang berdasarkan bagaimana penyebaran penyakit tersebut, cara penularannya, dan sehingga akan adanya peningkatan yang dilakukan agar penyakit tersebut tidak terjadi kembali. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang sistem surveillance KLB. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.